Halo semuanya, selamat datang channel Auto Driver. BMW seri 3 generasi terbaru berkode bodi G20. Mobil ini sangat mengasyikan untuk dikemudikan, performanya luar biasa, serta bentuknya juga enak untuk dilihat karena sangat cantik. Tapi sekarang ada seri 3 yang lebih cantik lagi dan lebih menggoda dari G20 ini. Ini dia BMW seri 3 Touring, dan sekarang sudah masuk ke Indonesia. Sekarang kita lihat mobilnya seperti apa. Yes. Akhirnya untuk pertama kalinya di Indonesia BMW memasukkan secara resmi BMW seri 3 Touring. Sebenarnya BMW seri 3 Touring itu sudah ada sejak tahun 1987 kalau tidak salah. Itu di BMW seri 3 E30 yang sedannya ada, saya punya. Tapi ini sekarang yang Touringnya. Tahun 87 keluar. Dan baru di tahun 2020 BMW akhirnya berani memasukkan secara langsung, secara resmi seri 3 Touring ke Indonesia. Lihat ini modelnya, luar biasa kerennya. Bahkan dari bagian depan saja tuh bumpernya sudah beda dibandingkan seri 3 yang sedan. Kemudian ini trim yang dipilih adalah M Sport. Jadi Anda bisa lihat suspensinya sedikit rendah. Kemudian ini bannya 19 inci dan peleknya pelek BMW individual. Untuk M 19 inci dan kaliper remnya juga sudah warna biru. Ini warna birunya cantik sekali mobilnya. Tapi yang membedakan Touring dan yang lainnya adalah ini. Estate Station Wagon. BMW menyebutnya sebagai Touring. Oke, mobil ini memang di luar negeri itu sudah lama mobil station wagon seperti ini dan cukup populer karena dia lebih praktis. Tapi di Indonesia itu jarang sekali kita dapat mobil seperti ini sehingga dia menjadi sangat jarang di Indonesia. Bahkan untuk seri 3 Touring ini jumlahnya juga terbatas. Kemungkinan besar kami tidak akan mendapatkan unit testnya karena hanya masuk 25 unit dan itu semua akan dijual ke konsumen. Hanya 25 unit. Tidak diragukan lagi, ini akan menjadi barang yang langka di masa depan dan mungkin menjadi investasi yang lebih baik dibandingkan seri 3 sedan. Tapi harganya sangat mahal. BMW 320i sedan itu harganya sekitar 850 jutaan rupiah off the road, artinya kalau on the road itu mungkin 1 miliar rupiah kurang sedikit. Sedangkan BMW 330i M Sport seperti yang tadi saya bawa, itu harganya di 1,1 miliar rupiah off the road. Artinya on the roadnya itu mungkin sekitar 1,3 miliar rupiah. Dan ini 320i M Sport Touring memiliki harga on the road 1,464 miliar rupiah. Unit mesin yang digunakan sama persis dengan 320i sedan. Unit 2000 cc 4 silinder dengan turbo yang menghasilkan tenaga 184 HP serta torsi 300 Nm. Kenapa 320i? Sedangkan ini trimnya sudah M Sport, kenapa tidak 330i yang tenaganya lebih besar? 330i bahkan tenaganya itu bisa di atas 250 HP. Ya, jawabnya kembali kepada harga. Ini saja 320i itu harganya sudah mendekati 1,5 miliar rupiah. Kalau dimasukkan yang 330i itu bisa harganya mungkin dekat ke 1,7 juta rupiah sehingga tidak masuk akal lagi untuk sebuah seri 3. Makanya benar sekali BMW Indonesia ini memasukkan konfigurasi seperti ini, mesin 320i tapi dengan trim M Sport. Karena jujur saja, orang yang beli seri 3 Touring seperti ini tidak berniat membeli mobil ini untuk akselerasi yang gila-gilaan atau yang performa sangat tinggi, tapi mereka ingin style dan ini stylenya luar biasa. Dan ini juga mesinnya tidak pelan karena dia menyalurkan tenaganya ke dua roda belakang lewat transmisi ZF 8 speed dan 0-100 km per jam tuntas dalam 7,1 detik yang artinya tidak pelan sama sekali. Tapi walaupun mesin ini performanya cukup baik serta konsumsi bahan bakarnya juga cukup irit, alasan utama orang membeli seri 3 Touring bukan mesinnya, tapi iya,
ini alasan orang membeli BMW seri 3 Touring. Bagian belakangnya. Oke, sekarang kita lihat kapasitas bagasinya pasti lebih besar dibandingkan seri 3 sedan, tapi sebenarnya ini sama sampai bagian ini. Ini yang ada partisinya. Ketika partisi ini ditutup, ini luas bagasinya, volume bagasinya maksud saya, itu sama, mirip lah dengan seri 3 sedan. Tapi ketika Anda buka, ini Anda bisa mengisi barang sampai atas, dan juga ada separtisi ini untuk mencegah barang-barang itu terlempar keluar. Walaupun sebenarnya memang bagian atas dari bagasinya itu pasti tidak sering terpakai. Jadi sebenarnya volume dari bagasi juga bukan alasan utama orang membeli mobil ini, tapi benar-benar karena bentuknya. Ya, walaupun dia lebih praktis, dia sudah menggunakan electric tailgate, sehingga Anda membukanya juga gampang. Bahkan mestinya dengan ya mengayunkan kaki di bawah, dia juga bisa membuka atau menutup. Serta kapasitas bagasi ini juga masih bisa diperluas lagi dengan melipat jok belakang. Itu yang tidak bisa dilakukan di sedan, sehingga kepraktisannya jauh lebih baik dibandingkan sedan. Itu sebabnya kenapa banyak orang di luar negeri membeli touring seperti ini untuk perjalanan jauh bersama keluarga. Tapi selain fungsinya dan kepraktisannya, lagi-lagi saya tidak bisa menampik tampilannya luar biasa indah. Dan untuk mengapresiasi mobil ini, sebelum saya berlanjut ke review selanjutnya, mungkin ada bagusnya Anda lihat beauty shot dari mobil ini. Luar biasa indahnya. Sebelum kita masuk ke review bagian belakang, nih lihat dulu. Ini adalah bangku yang sudah dilipat tadi dengan tombol di belakang. Nah, ini jadi tidak rata 100%, tapi minimal lumayan. Serta karena ini BMW seri 3 Touring, dia ada satu slot lagi di sini untuk menyangkutkan jaring atau pembatasnya. Jadi Anda bisa memakai space bagasi itu dari belakang sampai ke tengah sini, bagaikan mobil barang. Keindahan di bagian luar ternyata berlanjut ke dalam, karena interior dari seri 3 Touring ini tidak sama persis dengan seri 3 sedan, terutama di pemilihan bahan dari jok. Ini joknya jahitannya biru, kemudian dia tidak full kulit seperti yang ada di versi sedan, tapi dia sebagian kulit dan sebagian ini suede. Dan suede-nya ini juga perforated, dia memiliki pori-pori, dan ini dipadukan dengan seat belt yang memiliki warna M. Aduh, ini keren banget. Dan bangku depannya lebih keren lagi. Nanti kita lihat pada saat kita ke depan. Tapi ini di belakang saja sudah keren. Dia sudah bisa Isofix ya. Jadi kalau mau bawa kursi bayi yang standar Isofix, tinggal klik di sini. Kemudian posisi duduknya, saya pikir itu bakal tidak nyaman ya. Tapi ternyata ini cukup rebah, sehingga cukup santai. Ya, memang ini mobil diperuntukkan bagi liburan keluarga, sehingga ini walaupun kursinya itu bisa dilipat dan lebih cenderung untuk kepraktisan barang, tapi ternyata cukup nyaman. Dia juga memiliki armrest yang proper besarnya. Cup holdernya ada di sini. Sebenarnya cup holder di sini saya kurang suka, karena begitu ada minuman jadi susah untuk menyandarkan tangan. Saya lebih suka kalau cup holdernya di sini. Cuman ya, it's okay. Ini tempatnya sangat nyaman. Audio sudah Harman Kardon. Ini kelihatan dari emblemnya sampai belakang juga ada emblem Harman Kardon, dan dia sudah dilengkapi dengan tirai sebagai standar, dan ada panoramic roof yang akan membuat suasana lebih mewah, aura kabin menjadi lebih terang dan lega. Jadi walaupun sebenarnya secara basis interiornya sama, tapi suasana di interiornya itu jauh lebih sporty, mewah, dan menyenangkan dibandingkan yang sedan. Hampir terlupa, di belakang ini juga sudah dilengkapi dengan AC digital yang bisa diatur suhunya secara digital juga, dan dilengkapi dengan 2 buah USB slot. Total USB slot di mobil ini ada 4, 2 di depan, 2 di belakang, tapi hampir semuanya itu USB-C. Jadi kalau Anda belum bisa USB-C, Anda harus pakai adapter. Untungnya ada 1 di depan yang masih USB port biasa, tapi minimal mobil ini sudah future proof.
Bagi Anda yang sering nonton video auto driver tadi pasti notice ada satu kata yang biasanya saya ucapkan tapi tidak terucapkan, yaitu ini di depan posisi mengemudi saya dan saya tingginya 177 cm. Lihat legroomnya masih lega ya, terlewat karena jujur aja saya masih kagum sekali dengan mobil ini. Karena saya sangat suka dengan seri 3 Touring ini dan keindahan interiornya. Tapi tadi di belakang itu cukup baik legroom maupun headroomnya, jadi tidak ada masalah sama sekali. Bahkan sampai orang yang tingginya 180 cm ke atas juga tidak ada masalah duduk di belakang. Nah, kita sekarang ke bagian depan. Ini Anda bisa lihat, wow, bentuk kursi depannya ini sangat keren. Dia sporty, tapi ketika diduduki juga sangat nyaman. Dua-duanya itu berpengatur elektrik, jadi udah electric seat. Lainnya mirip dengan seri 3 sedan, tapi ya ini sekarang sudah memakai instrumen full digital, kemudian iDrive Touch-nya juga sudah yang versi paling baru. Tapi lainnya sama, cruise control sudah hadir sebagai standar, setir sudah menggunakan M ya, karena ini trimnya juga M Sport. Posisi mengemudi seperti biasa. Sangat luas pengaturannya dan Anda bisa duduk dengan sangat rileks di mobil ini. Kemudian untuk konsol tengah mereka menggunakan trim berwarna silver. Sebenarnya kalau saya lebih prefer kalau ini trimnya motifnya agak gelap atau serat karbon mungkin ya, tapi itu kembali lagi ke masalah selera. Namun dalam hal kualitas bahan, BMW tetap sangat baik dan baik untuk dilihat maupun disentuh, dirasakan. Ini kualitas dari interiornya sangat baik. Di depan tidak banyak berbeda dibandingkan seri 3 sedan, tapi di pemilihan bahan-bahannya ini berbeda semua. Dan ketika Anda melihat ke belakang, nah di sini istimewanya karena Anda akan melihat jaring-jaring itu dan wow, ini bukan di seri 3 biasa, ini di seri 3 Touring. Sayangnya kemungkinan besar tidak ada mobil tes, jadi kemungkinan saya tidak bisa merasakan secara langsung bagaimana rasanya dikendarai. Tapi saya expect, karena saya juga melihat beberapa review di luar, dibandingkan yang sedan, rasa berkendaranya mirip. Mungkin dibandingkan seri 3 sedan yang sama-sama suspensinya sudah M Sport, mungkin ini sedikit lebih nyaman karena memang memiliki berat yang lebih besar. Tapi secara keseluruhan mirip, dan itu bukan hal buruk karena seri 3 adalah mobil yang sangat asyik untuk dikemudikan. Mobil ini diimpor langsung dari Jerman, jadi tidak di CKD di Indonesia. Itu juga salah satu alasannya kenapa harganya tinggi, tapi sudah disesuaikan dengan spek Indonesia. Buktinya, sistem iDrive-nya, kemudian instrumennya memiliki pilihan bahasa Indonesia. Bahkan ketika kita masuk ada tulisan di sini, selamat datang. Jadi memang bukan mobil yang asal dimasukkan saja ke Indonesia, tapi yang sudah dirancang sesuai dengan spek dan kebutuhan masyarakat kita. Secara umum, BMW seri 3 Touring ini adalah produk yang jauh lebih menggoda dibandingkan versi sedannya. Walaupun memang harganya sangat mahal. Bayangkan 320i sedan dan 320i Touring itu perbedaan harganya nyaris $500 000. Jadi memang dibutuhkan investasi yang jauh lebih banyak kalau Anda ingin memiliki BMW seri 3 Touring ini. Tapi dengan terbatasnya unit yang dijual di Indonesia, who knows? Siapa tahu di masa-masa mendatang justru mobil ini menjadi investasi yang lebih baik dibandingkan yang sedan. Siapa tahu? Siapa tahu mobil ini kedepannya akan menjadi future classic seperti kebanyakan mobil-mobil station wagon di Indonesia. Yang jelas kami senang BMW memasukkan seri 3 Touring ke Indonesia, dan ini adalah tidak lama setelah BMW seri 5 Touring juga dimasukkan ke Indonesia. Kami berharap bukan model terakhir yang dimasukkan ke sini, tapi setiap ada model Touring seperti ini juga bisa dimasukkan terus-menerus karena memang ada pasarnya dan sangat menarik untuk
dilihat. Jadi begitulah hasil first impression kami terhadap BMW 320i M Sport Touring spek Indonesia ini. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Autodriver jika Anda belum. Main-main ke web kami di www.autodriver.com, serta download aplikasi kami Autodriver di Google Play Store. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di review kami selanjutnya. Bye-bye.